Our script for today, the text taken from Gospel of Matthew, chapter 28, verse 18 until 20. Yeah, the Great Mission. I believe we all familiar with this text. And here's the word: all authority in heaven and on earth has given to me. Therefore, go, make disciples of all nations, and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded. And surely I am with you always to the very end of the age. So, dear brothers, sisters in Christ, we are so happy we gather together here to celebrate the opening of our new office, new Christian bookstore, and also new recording studio. We are so happy and we feel great. But this is not what we are celebrating right now. Let me remind you. Yes, we got a new building, new space, bigger office, bigger and amazing bookstore, Christian bookstore, even double the size for our previous studio. The studio is also new. But let me repeat it again. This is not what we celebrated for today. Because there's the most important one that I need to remind you. Actually, what we are celebrating right now is the visible sign of God's living mission in this world. Let me repeat it again. That's what we're celebrating for. God's living mission in this world. And what is the mission? The mission is bring the love of Christ to the nation and the nation to the church. That's what we are celebrating for. So we are here not merely just doing the works, but actually we continually doing what God's call, Christ's calling to all of us as a believer. So, as the Lutheran teaching that always begins or starts with the God's grace. So, one thing that I want to share you that we are not sharing because that we feel better than anyone or the others, but we experience God's love for us. First John chapter 4:19. That's the love that compels us, that bring us to the remote villages, remote area, into the digital spaces, and most of all, is to bring the soul, the heart of people that longs for hope. So through this ministry of Jangkar Kehidupan Foundation or the Lutheran Church, the Lutheran Hour Ministry of Indonesia, we want to make sure that the gospel of God being centered, being proclaimed boldly in certain ways, like I mentioned, through the digital media, radio, to the recording studio, where voices and songs shared with Christ's message of hope, to the Christian books, to the to the teaching materials that strengthen faith and build disciples. Also through the social outreach.
youth character development program across Indonesia. All of these things are the two element of the gospel. As the scripture says, the faith coming from the hearing of the word of Christ. Romans 10:17. So our mission is not only bring the love of Christ to the nation, but also invite the nation into his church. The church is actually the body of Christ, a place where from every nation, tribe, language, gather together, united, experience his love and also forgiveness. So let me tell you something. Heaven is not going to have a joyful just because we do a lot of work for his mission. But when one soul come into repentance. So this is the God's vision of the world. For the world will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the water cover the sea. Habakkuk 2:14. So today, we dedicate this place to the Lord as a place where Christ's mission and Christ's gospel being proclaimed boldly. So from this office, this bookstore, this studio recording, may there arise voices of hope, word of truth, and also word of faith that bring light of Christ to every nation. So may the Holy Spirit strengthen us to witness Christ's love in Indonesia and to the end of the earth, proclaiming boldly gospel and also bring nation to his church where love, grace, and Christ are freely given to all people. Soli Deo Gloria, to God's alone be the glory. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang menjadi bahan perenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 20, maksud saya ayat 18 sampai ayat 20, yang berbunyi demikian, kepadamu telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka melakukan apa yang telah aku perintahkan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita di sini bukan sekedar merayakan pembukaan daripada office yang baru ya, studio yang baru, toko buku Kristen yang baru, dan ada juga divisi yang baru yaitu Pure Beautiful Indonesia ya, atau boleh diartikan sebagai keindahan asli Indonesia, adalah divisi baru daripada Jangkar Kehidupan. Memang judulnya kita bersyukur ya, bersukacita dan mau merayakan pembukaan. Jadi tidak ada satu keraguan bahwa kita betul-betul bersyukur ya, karena belum lama kita melakukan pembukaan. Dan ternyata Tuhan memberi kesempatan yang lebih baik lagi ya, untuk kita bisa membuka kantor kita yang baru, toko buku Kristen yang baru yang lebih spektakuler, dan juga studio rekaman kita yang jauh lebih mengakomodasi ya, lebih besar ya. Tidak ada keraguan untuk itu. Tapi saya mau mengingatkan satu hal, kenapa kita ada di sini dan kenapa kita merayakan satu hal yang betul-betul spesial, yaitu apa? Yaitu tanda daripada misi Kristus yang hidup dan terus berjalan di muka dunia ini. Dan kita adalah salah satunya. Dan apakah misi itu adalah yang membawa bangsa-bangsa kepada Tuhan, ya, membawa kasih Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gerejanya, kembali kepada gerejanya. Dan disinilah kita memahami suatu hal yang penting, bahwasannya
kita di sini bukan hanya sekedar merayakan, tapi betul-betul mensyukuri karena misi Kristus itu tetap hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang benar pada kenyataannya kita memang harus melihat segala sesuatunya sesuai dengan rencana Tuhan. Apa yang diajarkan dalam doktrin Lutheran, di sini kita mengetahui bahwa segala sesuatu memang hanya berawal dari kasih karunia Allah. Ya, kita tidak membawa kasih karunia itu oleh karena kita merasa lebih baik daripada orang lain, tetapi karena satu hal, kita mengalami kasih Kristus terlebih dahulu. Ya, itulah yang sebenarnya kita alami, yaitu yang tersebut dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kasih itulah yang sebenarnya menggerakkan kita untuk pergi masuk ke desa-desa terpencil sampai kepada dunia digital. Dan yang paling penting adalah kita juga menjangkau setiap hati manusia yang penuh dengan harapan. Jadi melalui pelayanan jangkar kehidupan atau Lutheran Hour Ministry di Indonesia, ya, kita memastikan bahwa Injil Tuhan itu diproklamasikan, ya, secara tegas kepada seluruh orang. Dan itu dinyatakan secara kreatif, ya, dengan apa yang tadi saya sebutkan, melalui radio, melalui media digital, podcast, ya, rekaman, ya, supaya renungan-renungan itu didengar, pujian-pujian Tuhan itu diperdengarkan sampai kemanapun juga. Kemudian juga melalui buku-buku rohani, melalui juga alat-alat peraga, ya, yang menguatkan iman. Begitu juga program karakter building yang kita persiapkan. Ini merupakan pelayanan manusia yang mana kita mau menjangkau anak-anak muda, ya, di seluruh Indonesia. Jadi ini bukan hanyalah sekedar aktivitas sosial, tetapi merupakan alat perkabaran Injil. Inilah yang menjadi kekuatan daripada atau fondasi daripada jangkar kehidupan. Karena mengingat firman Tuhan, iman itu datang dari pendengaran akan firman Kristus, ya. Roma 10 ayat 17. Di sini kita mengetahui bahwa misi itu tidak berhenti pada waktu kasih Kristus, ya, itu dibagikan, ya, kepada bangsa-bangsa, tetapi pada waktu kita mengundang bangsa-bangsa juga datang kepada gerejanya. Gereja bukanlah sekedar tembok atau bangunan, tetapi tubuh Kristus itu sendiri, tempat semua orang dari segala bangsa, bahasa, budaya itu berkumpul dan disatukan dalam kasih dan juga dalam pengampunan. Itu saya mau katakan satu hal penting, bahwasannya surga itu tidak bersorak-sorai atau bersukacita para malaikat oleh karena begitu banyak apa yang kita lakukan dalam pelayanan, tetapi oleh karena satu orang datang dalam pertobatan yang sungguh. Hari ini kita mempersembahkan kembali tempat ini, bangunan ini sebagai tempat misi Kristus. Tempat di mana misi Kristus itu diproklamasikan secara tegas. Dari ruangan ini kita mengharapkan bahwa suara-suara pengharapan itu lahir, tulisan-tulisan yang menguatkan itu hadir, dan tindakan-tindakan kasih yang menjangkau banyak orang. Kiranya Roh Kudus yang meneguhkan kita untuk menjadi saksi Kristus di Indonesia dan ke ujung bumi, mengabarkan Injil dengan setia dan penuh dengan sukacita, membawa bangsa-bangsa kepada gerejanya, tempat kasih dan anugerah Kristus dinyatakan bagi semua orang. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Allah saja. Amin. Kita tutup dalam doa.